Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Biarlah pengharapan kita akan hari yang baru, tahun yang baru, akan menjadi lebih baik dari tahun yang telah kita lalui. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini, untuk mengawali aktivitas kita saat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah itu adalah Allah yang mengawali dan juga yang mengakhiri segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, segala sesuatu yang kita jalani dan alami di dalam kehidupan kita, Allah sudah memberikan rancangan terindah dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan suatu rancangan kecelakaan, tetapi Allah akan selalu merancangkan hal yang baik bagi kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Sehingga firman Tuhan ini mau mengatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Memang Tuhan akan memberikan atau mengizinkan kita untuk mengalami suatu penderitaan-penderitaan, untuk mengalami suatu kegelisahan, untuk mengalami suatu kekhawatiran, kesakitan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan selalu berjanji untuk membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Karena Allah itu adalah Allah yang tepat pada waktunya. Allah tidak pernah terlambat. Tetapi Allah itu tahu di mana tempat. Ketika kita jatuh, Dia tahu kapan kita akan dituntunnya, dipegangnya, dan digendongnya. Karena Allah adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya itu indah pada waktunya ketika kita masuk dalam rancangan penyertaan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Ia memberikan kekekalan dalam hati. Jadi ketika kita melihat segala sesuatunya itu adalah kesementaraan, tetapi Allah memberi suatu kekekalan. Ketika segala sesuatunya akan berakhir, tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Itulah yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita untuk mempercayai Allah yang kekal, Allah yang adalah sumber daripada keabadian itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah takut dengan kesementaraan. Hidup kita ini sementara. Apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tetapi penyertaan dan kasih setia Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sehingga sekarang yang mau kita gapai dan cari adalah kehidupan yang kekal itu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih setia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Yang terakhir yang mau dikatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Memang di dalam setiap kehidupan kita, kita sulit untuk memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah dalam pekerjaan dan karyanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan dan rasakan. Mungkin itu sangat berbeda dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Mungkin ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu penderitaan, kita sangat sulit untuk memahami kenapa Tuhan membiarkan kita menderita. Ketika kita mengalami segala persoalan kehidupan, kita selalu bertanya, kenapa Tuhan izinkan kami memiliki persoalan dalam kehidupan. Ketika di tengah-tengah keluarga, kenapa Tuhan izinkan keluarga itu penuh dengan perselisihan. Nah, di sini kita harus bisa memahami, ternyata memang sulit bagi manusia untuk menyelami pekerjaan Allah. Yang kita harus percaya dan yakini adalah
Allah yang mengawali, maka Allah lah yang mengakhiri. Di tahun yang baru ini, banyak hal yang harus kita rubah. Banyak hal yang harus kita pelajari kembali. Tahun yang lalu sudah kita lewati. Sekarang kita mau menapaki tahun yang baru ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yakinkanlah hari ini Tuhan mau berkata, Allah yang mengawali setiap kehidupan kita. Allah yang akan mengawali setiap perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Sehingga yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, itulah yang menjadi pengharapan kita hari ini. Bahwa Allah lah yang akan menyertai kita untuk mengawali hari ini. Dan ingatlah, jauh ke depan, Allah juga sudah menjanjikan bahwa Ia juga yang akan mengakhiri segalanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yakinkanlah hidup kita di dalam penyertaan tangan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai kehidupan kami. Ketika kami dapat mengakhiri tahun 2021 yang telah kami lewati. Dan hari ini kami sedang menjalani tahun yang baru. Di tanggal 1 Januari 2022 ini. Biarlah kami Tuhan Engkau persiapkan untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Sehingga di tahun yang baru ini, kami memperoleh pengharapan yang baru dan kehidupan yang baru. Apa yang tidak baik di tahun yang lalu, biarlah kami perbaiki di tahun yang baru ini. Apa yang menjadi perselisihan kehidupan kami, biarlah itu menjadi sukacita di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan memberkati kami. Ajari kami untuk saling memaafkan dan saling mengampuni. Ajari kami Tuhan untuk bisa menyelami rancangan kasih setia-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan kami. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang menghadapi pergumulan Engkau topang kehidupannya Tuhan dan Engkau sertai. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat tahun baru, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.